hari ini di pameran ini sangat baik ya. Kita lihat semangat untuk mengekspor produk-produknya luar biasa. Nah, Bea Cukai juga hadir di situ. Ya. Kami untuk Bapak Ibu yang melakukan ekspor, kami punya cukup banyak pilihan fasilitas yang ditawarkan. Ya. Kami punya fasilitas, ada fasilitas kawasan berikat, ada fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, ada fasilitas gudang berikat, dan sebagainya. Nah, khusus untuk UMKM, ini ada tambahan lagi nih. Ada yang lebih menarik lagi, kalau Bapak Ibu masih tergolong pengusaha UMKM, ya, salah satunya terkait dengan omset di bawah 50 miliar, Bapak Ibu sebenarnya bisa mendapatkan fasilitas yang cukup super dari kami. Namanya itu fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk pengusaha UMKM, untuk industri kecil dan menengah. Apa yang akan didapatkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu mendapatkan fasilitas ini? Bapak Ibu akan mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor pada saat mengimpor bahan baku, saat mengimpor bahan penolong, barang contoh yang dikirimkan oleh supplier, dan kemudian jika Bapak Ibu ingin mengembangkan usahanya, Bapak Ibu akan mendapatkan pembebasan juga untuk impor mesin. Jadi semuanya bisa dikatakan semuanya tidak bayar. Gitu. Nah, yang penting Bapak Ibu punya orientasi untuk ekspor. Bapak Ibu sudah pernah ekspor atau Bapak Ibu sudah memiliki kontrak untuk ekspor. Ya. Nah, kemudian tadi Mbak Dona tanya, terus bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu, bagi yang sudah ingin ekspor atau sudah siap ekspor, bisa mengunjungi kantor Bea Cukai terdekat. Kantor Bea Cukai terdekat ada di mana saja, silakan di search. Ya, lokasi yang terdekat yang mudah dijangkau oleh Bapak Ibu. Kami di kantor Bea Cukai saat ini semua menyediakan fasilitas klinik ekspor. Klinik ekspor ini yang akan membantu Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ekspor. Kami akan mendampingi Bapak Ibu mulai dari pembuatan dokumen sampai dengan pengiriman barang ekspor ke pelabuhan. Sehingga Bapak Ibu tidak akan khawatir barang itu akan tertahan di pelabuhan saat pengiriman. Jadi tidak ada ceritanya lagi nanti barang akan ditahan oleh Bea Cukai, karena sudah diasistensi Bea Cukai dan sudah dikoordinasikan oleh Bea Cukai sejak awal. Dan perlu dicatat Bapak Ibu semua layanan itu gratis ya, tidak ada yang harus dibayar ya, kecuali Bapak Ibu untuk transport Bapak Ibu datang berkonsultasi tentunya dengan biaya sendiri. Yang paling penting tadi, apa hal yang paling penting? Banyak hal sebenarnya kan yang penting yang harus kita siapkan pada waktu mau ekspor ya. Yang pasti Bapak Ibu punya buyer dulu gitu ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan buyer? Nah, ini kami di sini ada LPEI, Exim Bank, ada Ibu Adak di sini. Kami semua termasuk Bea Cukai, kami membantu Bapak Ibu semua untuk bagaimana bisa mendapatkan buyer di luar negeri. Ya, kami sekarang kementerian dan lembaga itu berkolaborasi bahu-membahu bagaimana memperjuangkan produk-produk Bapak Ibu semua itu supaya bisa mendapatkan buyer di mancanegara. Ya. Nah, ini hari ini Rotterdam salah satu pintu masuk utama ya di Eropa ya Bu Anissa ya. Jadi jangan lewatkan ya kesempatan ini, silakan bertanya jauh-jauh Bu dari Den Haag, dari Belanda datang ke sini ya. Rugi kalau nggak nanya gitu ya. Nah, kalau hanya pesan saya kalau terkait dengan Bea Cukai, Bapak Ibu yang sudah siap-siap ekspor, hal pertama yang harus Bapak Ibu ketahui adalah HS Code. Bapak Ibu harus memahami barang atau produk yang Bapak Ibu akan ekspor.
kuncinya bagaimana kita berkomunikasi dengan instansi-instansi yang ada, bagaimana kita berkomunikasi dengan calon buyer. Bapak Ibu harus tahu barang Bapak Ibu HS code-nya itu berapa. HS code itu adalah Harmonized System Coding. Jadi itu kode berupa urutan berderet angka, ada 10 angka ya. 8, sekarang 8 angka yang berlaku di seluruh dunia. Ya, jadi ada nama-nama barang yang mungkin mirip-mirip, tetapi begitu kita cantumkan nama barang berikut HS code-nya, orang lebih mudah memahami barang kita seperti apa. Gitu ya. Dan gunanya, selain itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah memiliki, sudah mengetahui HS code barang itu, pertama Bapak Ibu pada saat berkomunikasi dengan calon buyer, Bapak Ibu akan kelihatan bahwa Bapak Ibu menguasai produk Bapak Ibu. Bapak Ibu itu profesional karena Bapak Ibu sudah tahu HS code. Di perdagangan internasional itu harus menyertakan HS code. Ya. Sehingga kelihatan bahwa Bapak Ibu profesional. Dan yang lebih penting lagi, dengan Bapak Ibu mengetahui HS code dari produk Bapak Ibu tinggal buka melalui internet, dari HP bisa ya, dibuka ke INTR ya, ke INTR Bapak Ibu tinggal ketik HS code-nya, maka dengan pasti dia akan menampilkan untuk mengekspor barang ini. Bapak Ibu perlu siapkan perizinan apa saja, perlu izin atau tidak perlu izin tambahan, izinnya apa saja, semua akan tercantum di situ. Apakah ada biaya keluar atau tidak ada biaya keluar, semua akan di situ. Dan website itu update sepanjang waktu karena memang dijagain 24 jam. Jadi pasti update. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bertanya kemana-mana. Nah itu untuk kebutuhan untuk Bapak Ibu sendiri, untuk ekspor ya. Nah itu untuk yang tercantum di situ, semua persyaratan itu untuk melakukan ekspor dari dalam. Nah bagaimana persyaratan masuk ke sana? Persyaratan masuk ke sana harus bertanya, tergantung custom di saat di tempat di lokasi tujuan. Nah kebetulan kan di Rotterdam, bagaimana cara masuk? Nah ahlinya kayaknya ada di sini nih, ada Bu Anissa ya. Nah kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang bertanya selanjutnya sedikit lagi ya Mbak Nonda ya. Bagaimana cara mendapatkan HS code? Ya, katanya yang biasanya begitu ya. Bagaimana sih caranya HS code? Apakah tebak-tebakan? Saya cari di Google gitu ya. Ya, bisa saja cari di Google, bisa akan ketemu. Tetapi saya tidak menyarankan dicari di Google. Karena bisa saja HS code yang ditampilkan itu misinterpretasi ya, salah atau keliru, atau ya kadang-kadang ada yang mirip. Jadi memang sebenarnya Bapak Ibu tempat bertanya HS code itu, pertama Bapak Ibu bisa tanya ke bea cukai. Ya, kalau di perdagangan juga ada ahli tarifnya, bisa bertanya ke perdagangan. Atau Bapak Ibu kalau dalam proses pengirimannya nanti rencananya akan menggunakan forwarder yang berstatus PPJK, nah mereka punya namanya itu ada ahli kepabeanan. Nah Bapak Ibu bisa bertanya ke mereka, tanya ke ahli kepabeannya, ini saya produknya HS code-nya berapa. Nah tapi untuk menentukan HS code ini tidak semudah itu juga. Jadi ada produk-produk tertentu yang memang HS code-nya cukup rumit, mirip-mirip. Nah sehingga kadang-kadang petugas bea cukai sendiri yang ada di kantor-kantor pelayanan itu agak kesulitan. Jadi kalau mereka juga ragu-ragu, kita punya fasilitas bisa menanyakan HS code ini kepada subdirektorat klasifikasi kepabeanan. Nah, jadi bisa nanti pasti akan mendapatkan petunjuk sekaligus arahan terkait dengan HS code tersebut. Kalau perlu diuji lab, kami juga akan melakukan uji lab. Gitu ya. Tentunya dengan biaya dari bea cukai, tidak akan dibebani kepada Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi itulah dukungan kita ya untuk Bapak Ibu yang sudah siap ekspor atau yang sudah ekspor ya, kita akan berikan fasilitas yang tambahan yang Bapak Ibu butuhkan. Mungkin itu sementara Mbak Donda. Baik, terima kasih banyak Pak Alex atas elaborasinya.